Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bake Mono Garage. Oke, di video kali ini saya mau cerita ya kan, ada lagi korban bengkel Bangor yang masuk ke sini ya kan. Jadi ini bukan Vios, bukan Limo, ini adalah Toyota Yaris Papau 2012 ya. Jadi ini tuh dikerjainnya di bagian kaki-kaki guys. Jadi ini habis banyak, penyakitnya nggak hilang ya kan. Jadi si Yaris Papau ini habis hampir 10 jutaan untuk perbaikan kaki-kaki, tapi nggak beres penyakitnya, tetap geludukan. Kasihan kan ya kan. Kalaupun ya sebenarnya part kaki-kaki itu sebenarnya kalau kita pintar itu nggak akan mahal sih untuk perbaikannya ya kan. Yang penting benar-benar tahu seluk-beluknya dan benar-benar tepat nih penggantian partnya. Jadi nggak akan mahal dan penyakitnya pasti sembuh gitu kan. Karena ya part kaki-kaki cuma itu aja, tapi masalahnya part kaki-kaki banyak kan ya. Dan kadang kita suka salah nebak rusaknya dari mana ya kan. Akhirnya penggantian part dilakukan, owner keluar duit, penyakitnya nggak beres kayak gitu masalahnya. Nah sama dengan si Yaris 2012 ini nih, Yaris Papau ini. Jadi setelah saya cek ternyata partnya diganti pakai part yang murah meriah banget. Ini nggak tahu memang dihargainya mahal atau segala macam, tapi yang jelas setelah saya ngobrol sama ownernya, ini dia habiskan 10 juta itu dihabiskan di 3 bengkel guys. Jadi bengkel pertama nggak puas, lari ke bengkel kedua nggak puas, lari lagi ke bengkel ketiga. Nah bengkel ketiga ini digetoknya parah banget harganya. Nah setelah di situ nggak puas juga, kerjanya belum beres, akhirnya kesini ya kan, karena baru tahu katanya dari YouTube gitu kan. Nah kebetulan posisi Yaris Papau ini di Sukabumi dan lokasinya nggak jauh dari rumah, itu kurang lebih sekitar 7 kilo lah kalau dari sini. Dan posisi bengkelnya saya tahu persis nih, tahu banget ya kan di mana aja. Tapi ini nggak akan saya spill ya kan untuk posisi bengkelnya, untuk nama bengkelnya. Jadi sekali lagi dijadikan pelajaran aja lah buat kita semua yang mau bongkar-bongkar mobil gitu guys. Nah setelah pengecekan ternyata yang kena itu link stabil, karet support atas, terus tie rod, rack end, juga karet bushing arm yang besar. Nah ini sudah deal dengan ownernya, ini ganti aja katanya gitu. Terus ada tambahan katanya, owner si Yaris Papau ini minta diganti untuk koplingnya juga guys. Nah untuk kopling ini saya rekomendasikan pakai yang biasa saya pakai tuh, yang ada perwarna biru terus ada kuningnya. Nah akhirnya ownernya oke, diorderkanlah barang ini karena ya di garasi saya nggak stok banyak ya kan. Jadi sebagian part harus pre-order dulu. Nah setelah terkumpul baru kita eksekusi mobilnya gitu guys. Oke guys, sekarang hari Sabtu, jadi minggu kemarin sebenarnya mobil ini udah kesini untuk pengecekan kaki-kaki. Dan semua part yang akan diganti sekarang sudah terkumpul nih guys. Ini ada link stabil satu set kiri kanan. Ini mereknya 35, made in Japan original. Terus ini ada rack end juga satu set kiri kanan, tie rod kiri kanan juga. Terus ini ada karet support guys. Jadi untuk karet support ini saya pakai merek Faber karena kemarin merek RBI kosong. Kita pakai merek Faber aja. Ini kualitasnya kurang lebih sama 11-12 dengan RBI. Terus ini ada bushing arm yang besar merek RBI, kita ganti kiri kanan. Terus nah ini ada tambahan ngedadak nih guys, kata ownernya sekalian ganti kupling, minyak transmisinya juga diganti aja. Nih kita pakai merek STP guys. Terus yang terakhir ini ada deklaher, ini koyo original. Terus ada kampas kupling original yang spesial untuk Yaris, Vios, Limo juga sama pakainya, bisa pakai ini nih. Tuh ya kan, ini kopling original. Terus ada The Group baru juga original. Nah ini guys, ini untuk kopling pakai barang baru semua, original 100%. Nah jadi kemarin Sabtu kita eksekusi ya kan. Mulai kita bongkar-bongkar tuh, dari mulai kaki-kaki, kopling, dan juga pengecekan semuanya, termasuk rak setir.
Oke guys, ini udah di bengkel lagi eksekusi. Dan untuk part kaki-kaki yang kemarin saya cek, nah ini tie rod sama rakiannya udah letoy kayak begini. Ini harusnya ngaceng nih. Ini juga sama nih, link stabil letoy kayak begini tuh, udah lemes. Jadi ini nanti diganti semua. Ini kiri kanan udah parah nih guys kondisinya nih. Padahal ini katanya part baru tuh. Ya beginilah kalau resiko diganti pakai part murahan, cepet banget rusak lagi, akhirnya keluar biaya 2 kali. Oke, shock breaker depan ini udah saya bongkar. Dan memang bener shocknya baru, cuman ini yang harganya 600.000 dapat 2 nih yang di online. Sedangkan ini ownernya dapat di bengkel sebelumnya dengan harga 1 juta sebelah. Jadi ketika saya cek tadi hidroliknya yang sebelah normal ketika kita tekan. Nah yang satu lagi pas ditekan kadang nahan, kadang langsung ambles ya kan. Jadi saat tadi udah diskusi sama ownernya, ya mungkin pakai shock ini aja karena masih baru ya kan. Cuman mungkin ngaruh nanti ke bantingan mobilnya, ke bantingan pernya. Oke guys, ini lagi ganti dulu karet support atas. Nah ini yang bekasnya, ini kata ownernya harga 100 ribuan. Dan ini karet support baru merek Faber nih guys. Nah dari bentuk fisiknya juga udah kelihatan. Di karetnya itu ada nama Fabernya ya kan. Pokoknya kalau apa namanya, produk yang bagus dia apa jumawa sama brandnya sendiri gitu kan. Nih untuk tingginya beda guys, yang bawahnya udah gepeng padahal ini belum lama dipasang katanya. Tuh. Jadi tingginya udah beda. Oke guys, lanjut ke pengecekan rak setir, penggantian rak end, tie rod, dan juga apa nih, link stabil. Oke guys, part yang tadi sudah selesai dipasang. Terus ini juga bushing arm yang besar juga sudah selesai. Ini bekasnya. Rak setir juga tadi udah di setel. Nanti kita cobain. Ini sekarang tinggal kita ganti kopling guys. Nah part yang tadi akan diganti sudah diganti semua. Terus rak setir dicek, ternyata bagian rak setirnya ini udah nggak bisa di setel guys. Jadi si gigi nanasnya itu udah rompal sebagian. Jadi kalau rak setir masih bagus kan ya, misalnya ini rak setirnya bunyi, terus kita setel doang bagian penyetelan yang ada di luar, dibikin agak seret. Nah ini udah rata semua ketika kita putar batang atasnya. Pas kita putar batang atasnya itu belok ke kanan gini lancar semua ya kan. Beratnya sama, kalau misalnya enteng semua, kalau misalnya seret semua, berat semua. Nah ini di Yaris 2012 kemarin rak setirnya udah nggak beres ya kan. Ketika kita setel longgar, si batang atasnya kita putar ada jeda, nah baru nyangkut. Nah lancar, kita kencengin dikit, tengahnya enteng, diputar masuk ke kiri atau ke kanan itu keras atau ya seret lah ya putaran setirnya gitu kan. Makin dikencengin tengahnya enak, makin kesini makin dibelokin patah kanan kiri tuh makin susah gitu guys. Jadi kita setel di bagian yang memang belokan kiri kanannya udah maksimal lah, mentok gitu kan. Jadi untuk PR nya ini kemungkinan di bagian rak setir guys, karena ini udah nggak bisa di servis dan udah nggak bisa dibenerin gitu, karena memang gigi nanasnya udah pada rompal gitu. Nah jadi untuk PR selanjutnya mungkin kemarin saya diminta untuk dicarikan rak setir kalau bisa sih copotan gitu kan, yang kondisinya masih 85-90% karena harganya lebih terjangkau. Ya ini sekarang saya lagi nyari-nyari rak setir ini kan,
Semoga dapat yang bagus sesuai dengan permintaan ownernya. Nah, untuk di bagian kaki-kaki selesai, udah dipasang semua, dan shock breaker juga ini udah saya cek. Ternyata ini shock breakernya shock breaker KW guys, gitu. Shock breaker bohongan lah, Tokico bohongan. Jadi kan ini dihargainya 1 juta sebelah guys, si shock breaker ini 1 juta sebelah ya, berarti kanan kiri baru berarti 2 juta, dan ongkos pasangnya di bengkel sebelumnya itu 300.000 sebelah. Gila, mahal banget ya kan. Ya mahal banget sih sebenarnya, relatif ya kan. Yang penting kalau misalnya mahal dikasih barang yang sesuai ya nggak masalah. Masalahnya ini ada dikasih barang yang kayak gini nih yang jadi masalah. Jadi setelah pemakaian 3 bulan itu ribonnya ngaco guys, si shock ini. Yang sebelah saya tekan ke bawah dia masih bagus ribonnya, yang sebelah lagi kadang nahan kadang ngelos pas saya tekan ya kan. Kadang ada tahanan itu tak diangkat sekali lagi ngelos, ada lagi gitu-gitu pokoknya. Tapi shock breaker ini belum bocor belum segala macam, tapi udah ngelos gitu kan. Jadi ya kasihan owner jadi jajan 2 kali gitu kan. Jadi untuk shock saya anjurkan ke ownernya ya, kalau misalnya ada dana lebih silahkan diganti. Kalau misalnya nggak, dananya mepet-mepet ya pakai dulu aja nggak apa-apa, cuman ya ribonnya pasti nggak enak gitu kan. Nah jadi untuk harga shock breaker Monroe yang sering saya jual itu nggak sampai 2 juta sama pasang udah dapat barang bagus. Kalau di sini kan ibaratnya kena gocek lah gitu, kasihan lah gitu. Nah untuk bagian kaki ke depan udah selesai, lanjut ke bagian kupling dibongkar, dicek ternyata bagian mataharinya memang udah kena ya kan, udah waktunya ganti lah ini kupling. Jadi makanya dia diinjaknya keras banget, karena memang ya ciri khas Yaris Bapau mungkin ya, kalau yang manual itu diinjak kuplingnya keras banget. Makanya pernah ada meme tuh di salah satu komunitas Toyota Yaris itu yang betisnya gede sebelah. Karena memang ya ciri khas Yaris Bapau itu kuplingnya keras ya kan. Akhirnya setelah diganti pakai kupling yang saya rekomendasiin tadi, itu udah otomatis enteng, udah otomatis enak, tenaganya juga mantep gitu kan. Oke guys, waduh ini kelewat nih. Tadi saya tinggal makan, pulang ke bengkel, pasang kopling udah kelar. Dan ini ada bekas-bekasan ini guys. Jadi untuk dekrup bagian matahari sininya tuh udah pada dekok nih, udah kemakan. Terus untuk kampas kuplingnya juga ini udah botak tuh guys. Tuh, udah agak botak. Jadi memang waktunya untuk ganti sih. Tuh. Gitu guys. Ini lagi pasang gearbox transmisi, habis itu langsung ganti oli transmisinya. Jadi untuk pengerjaannya ini dikerjakan 1 hari, masuk jam 4 sore, keluar dari bengkel jam 12 malam selesai ya. Selesainya 12 malam karena memang kerjaannya banyak. Itu selama perbaikan ownernya nggak mau nyobain, nggak mau ngetes, jadi saya tes sendiri nih. Saya tes sendiri, feeling saya udah oke ya kan, barulah selesai. Dan besok harinya saya tanya ke ownernya ya kan, saya tanya, Kang gimana kondisi kaki-kaki? Katanya kondisi kaki-kaki enak, semua part yang diganti oke kondisinya. Terus untuk kupling gimana, kondisinya enak juga ya kan. Jadi perubahannya untuk kaki-kaki dari yang pertama ke sini berisik itu 50% katanya. Terus untuk kupling 100%. Nanti untuk chat di WA nya saya selipin di video ya guys. Nah jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau bongkar-bongkar mobil, ini jangan sampai kebablasan parah lah ya. Maksudnya gimana ya, namanya perbaikan mobil keluar duit itu udah pasti. Cuman kalau nggak beres ya kan, atau penyakitnya nggak sembuh, itu kan kasihan juga ya kan, pusing juga. Jadi makanya sebelum kita masuk bengkel atau sebelum kita beli part, kita cek dan recheck dulu ya kan. Mau itu ngecek harganya di di Google ya, di Google kan lengkap harganya. Jadi kita cek dulu harganya nih di Google, cek di situ kan lengkap, ada harga yang paling murah sama paling mahal. Jadi tinggal disesuaikan aja nanti gitu, jangan sampai kena gocek lagi nih, karena sayang banget gitu kan. Udah mah habis gede 10 juta ngebenerin kaki-kaki doang dan penyakitnya nggak beres ya kan. Itu seharusnya 10 juta itu udah dapat barang bagus
dan juga penyakitnya sembuh gitu kan. Nah, untuk total biaya kemarin yang dilakukan di pengerjaan Yaris Bapau ini itu habis 4.800.000, benerin kaki-kaki dan penggantian kopling. Pakai kopling original pastinya kan. Kalau kopling pantekan atau kopling ya abal-abal itu nggak bakalan beres lah ya masalahnya. Oke guys, jadi segitu dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Ruli pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.